Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di dalam acara Manarema sebagai penyegar kehidupan kita di pagi hari untuk menjalani sepanjang hidup kita ini. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk sepanjang hari ini untuk beraktivitas. Terima kasih, pimpin dan sertai kami di dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kenalilah Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 39 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah suatu peristiwa di mana murid-murid di dalam ketenangan hidup, di dalam ketenangan danau itu mereka santai dan mereka sampai ketiduran. Tetapi ketika angin ribut datang, mulailah kehidupan mereka, ketakutan mereka muncul. Murid-murid menjadi ketakutan, sehingga murid-murid membangunkan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menceritakan, untuk minta kekuatan dan perlindungan. Nah, ketika Tuhan Yesus bangun, kemudian dia menghardik angin ribut itu, maka teduhlah angin itu dan danau menjadi tenang. Ketika peristiwa itu terjadi dan mujizat Tuhan dinyatakan di situ, murid-murid justru bukannya mengenal, semakin mengenal, tetapi justru bertanya, siapakah dia? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, seringkali juga kita menghadapi hal yang seperti ini. Mungkin kita tidak menghadapi di dalam danau ataupun angin ribut yang menimpa kita. Tetapi angin ribut ataupun angin yang kencang itu menimpa kehidupan kita. Baik persoalan-persoalan hidup, rumah tangga, pekerjaan, ataupun kesehatan. Ketika di dalam kondisi tenang, kita tidak ingat siapa Tuhan itu. Kita akan santai, tetapi ketika ada kondisi kita diperuntukkan untuk menghadapi ketidaktenangan, baru kita mulai menyadari kita butuh pribadi yang punya dunia ini. Sehingga kita seringkali berkata, Tuhan, atau kita memohon bantuan Tuhan, Tuhan tolong supaya aku persoalan-persoalan demi persoalan yang kami hadapi. Masalah keluarga boleh teratasi, pekerjaan boleh dilalukan ataupun dijadikan berhasil. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai nahkoda kita, dan dengan kuasa Tuhan, maka persoalan itu semakin dilalukan ataupun ditenangkan. Tetapi kita sering ingat bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan dan kita melihat pertolongan Tuhan, tetapi seringkali masalah muncul tidak yakin dapat kita menghadapinya. Ketika masalah muncul, tetapi tidak membuat kita tambah mengenal dia. Justru kita hanya bertanya siapa dia. Kita hanya melihat nama Yesus saja, tetapi kita tidak mengenali dia secara pribadi. Kita hanya tahu bahwa Tuhan itu penolong, Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu sanggup mengatasi persoalan demi persoalan. Tetapi tidak pernah Tuhan itu hadir di kehidupan ibu, bapak, dan saudara. Karena setiap persoalan muncul, kita justru khawatir. Ketika masalah muncul, kita menjadi gelisah. Ketika masalah muncul yang kita hadapi, maka membuat kita semakin kekhawatiran. Justru kita mencari alternatif yang lain. Saudara, kita perlu ingat bahwa Tuhan itu kuasanya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih nyata. Tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, mengenali dia sebagai Allah yang mempunyai dunia ini, kekuatan dan kekuasaannya itu sanggup mengatasi segala persoalan-persoalan di dunia ini, maka kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Masalah itu menunggu waktu Tuhan bekerja. Orang yang beriman
sungguh-sungguh, tidak pernah khawatir. Karena apa? Kita tinggal bagaimana kita ini berserah kepada Tuhan, kita melakukan bagian-bagian kita, dan selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Ketika kita menanti kapan waktu Tuhan mengerjakan bagiannya, tentu waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita punya waktu, kita punya target untuk menyelesaikan bagian kita. Tetapi ingat, kita dituntut oleh Tuhan, kita diajar oleh Tuhan untuk kita taat dan setia untuk menanti waktunya Tuhan. Kita tidak perlu untuk gegabah, kita tidak perlu untuk membatasi kuasa Tuhan. Tetapi mari kita membangun diri supaya kita tenang, supaya kita taat, supaya kita tetap setia, tetap kita sabar untuk menanti jawaban Tuhan. Ada bagian Tuhan yang pasti akan dikerjakan untuk kita. Tetapi ketika Tuhan bekerja, tidak dibatasi oleh waktu kita sebagai manusia. Tetapi kita harus mengikuti waktu Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ibu, bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa membangun relasi dengan Tuhan dengan baik. Sehingga kita semakin mengenal kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Lakukanlah bagian-bagian kita terus menerus. Jikalau belum pertolongan itu datang, kita belum melakukan bagian kita. Jangan fokus kepada sesuatu kapan Tuhan menolong, tetapi fokuslah apa yang harus kita kerjakan sampai menunggu pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita menghadapi masalah, kita lolos ataupun kita lulus terhadap pencobaan hidup kita. Mungkin kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita tidak akan menambah pengetahuan kita. Justru ketika kita mengenal Tuhan, kita lulus dari pencobaan-pencobaan, ujian-ujian hidup kita, seharusnya menambah nilai pengetahuan kita. Mengetahui bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Kita mengetahui bahwa pertolongan Tuhan semakin nyata dan tidak pernah meleset. Kita mengetahui, pengetahuan kita bertambah bahwa Tuhan senantiasa menopang kita sampai kita tidak sampai tergeletak. Masalah yang muncul, yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, bukan karena Tuhan marah atau Tuhan benci kepada kita. Justru karena sayangnya, kasihnya Dia kepada kita. Untuk apa? Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah, ujian, itu diizinkan Tuhan untuk kita semakin mengenal kepada Tuhan. Masalah, ujian diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Sebagai sarana, jembatan, kita semakin mengenal kuasa Tuhan itu sungguh nyata. Kita juga dibawa kepada suatu dimensi kehidupan yang baru, yaitu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Manusia terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Maka mari kita taat dan setia membangun relasi dengan Tuhan lewat doa dan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Itu akan menguatkan kita. Nah, saudara, ketika kita menang atas persoalan, maka seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak membuat kita khawatir. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka kekhawatiran demi kekhawatiran yang akan menimpa kita. Tetapi ketika kita semakin mengenal kepada Tuhan, bukan kekhawatiran yang menimpa kita, tetapi rasa syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kita masih diberi satu untuk berkarya, untuk menghadapi hidup di dalam suatu pergumulan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita adalah orang-orang yang tanda kutip adalah kita normal di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin menguji kita. Orang yang tidak pernah menghadapi persoalan adalah orang yang tidak waras. Tetapi saudara, kita semua adalah orang-orang yang normal di hadapan Tuhan. Tuhan sayang. Masalah untuk yang kita hadapi, untuk membuat kita semakin dewasa, semakin kita kuat, semakin kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kenalilah Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita mengenali Tuhan, kita akan menambah pengetahuan kita tentang pribadi Yesus Kristus, kehidupannya dan karya-karyanya, serta kuasanya untuk orang percaya. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat kita, maka semakin kita
bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah bagian dari orang-orang yang dikasih Tuhan untuk tetap hidup di dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Hiduplah dengan tekun berdoa, pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Itu akan mengantar kita kepada kesuksesan demi kesuksesan yang akan membawa kita kepada pengenalan kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jalani sepanjang hari ini dengan tetap utamakan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam segala aktivitas kita, karena Dialah Allah yang sanggup mengatasi persoalan demi persoalan. Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi dan melewati persoalan demi persoalan. Untuk kita bersyukur, mengenal Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami mensyukuri Tuhan masih memelihara kami. Penyertaan Tuhan kami rindukan untuk sepanjang hari ini, dan kontrol daripada firman-Mu lah yang akan menegur kami, memerintah kami untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Pimpin kami dan jadikan kami terang bagi dunia ini di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.